Shalom, saudara. Bapak-bapak yang ucapkan terima kasih kepada Tuhan dan beri kesempatan bagi saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada sore hari. Ya, saya masih dalam proses belajar, saudara ya. Tapi sebelumnya kalau ada salah Bapak, maaf ya. Kalau ada kritik atau komen, silakan di bawah ini ya. Ya, hari ini kita akan bicara ya, saya mau kalah dengan susu lihat ya, pakai Inggris ya, live guided by Holy Spirit ya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan sama-sama membaca di Roma 7 ayat 19 sampai 25. Kita akan membaca pergantian saudara ya. Saya ganti saudara yang benar. Lalu ya, ayat 25 kita akan baca bersama-sama. Sudah menunggu saudara? Kalau enggak itu baca di depan sudah saya sediakan ya. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Maka bukan lagi aku yang membuatnya, tapi dosa yang diam dalam aku. Demikianlah aku mendapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam hatiku aku suka hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akan bunyiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh ini? Ayo kita sama-sama. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insan itu aku melayani hukum dosa. Saudara, ayat ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan saya lupa ini yang sangat kita kenal ya, yaitu Rasul Paulus. Tolong di bawah ya, rawan ini saya bisa baca di atas saudara. Kita semua ya siapa? Kita tahu semua siapa itu Rasul Paulus ya. Seorang rasul yang hebat ya. Bahkan sebagian besar dari perjanjian baru ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang hebat dan kita diragukan lagi kredibilitasnya. Dia adalah rasul yang penuh dengan Roh Kudus, paham firman Tuhan dan hidup dalam disiplin rohani yang tinggi. Namun apa yang kita baca pada sore hari ini? Dia berkata pada Roma 7 ayat 19 itu yang sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dia sadar bahwa dia itu masih manusia. Ada yang katakan roh menurut tapi daging lemah. Jadi kedaging itu masih sangat berperan dalam hidup kita sebagai manusia. Demikian juga dengan Rasul Paulus ya. Dia mengatakan bahwa kadang-kadang hal-hal yang jahat itu bisa keluar dengan otomatisnya. Ya, contohnya aja yang sederhana sebenarnya, kalau kita janjian sama teman atau saudara ya, janjian kita terlalu lama di teleponnya, ini mana? Oh sudah dekat kok, padahal kita itu baru itu hari saja, baru rumahnya. Oh sudah dekat, ya. Tunggu ya, kita lagi sampai ya. Kalau lama telepon lagi karena suwe ya, oh macet ya, padahal masih jalannya blok, ya kosong gitu ya. Kalau kita cari yang ada kita foto ini loh, ada gitu ya, gitu ya. Itu yang biasanya terjadi ya.
Kita tahu kalau itu dosa, tapi kadang-kadang kalau kita nggak sadar ya, mulut kita itu otomatis, oh iya, bawa putih kadang-kadang, padahal ya, karena malu apa karena kalah, jadi itulah manusia. Rasul Paulus saja yang segitu hebatnya sebagai manusia masih mengalami hal. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? How about us? Gitu ya. Ya. Bayangkan apa yang dialami orang-orang Kristen yang masih jarang kita. Ya. Jadi saya masih rowo ya, kadang teko segepe baca, gitu. Kadang kalau sudah telat lalunya ya lupa ya kalau aja tak baca firman Tuhan. Kita yang disiplin dengan kehidupan kerohaniannya ya, kita masih kompromi terhadap dosa dan lain sebagainya. Ya. Bahkan ya kalau di 1 Korintus disebutkan ya, 10 dan 13 itu bahkan percobaan yang kita alami itu sebenarnya percobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tetapi bahkan ketika Tuhan memberikan ujian yang tidak melampaui kemampuan manusia, beberapa manusia Kristen, orang-orang Kristen yang masih bisa salah respon, saudara, atau kalah terhadap godaan dunia dan roh jahat. Lalu bagaimana seharusnya tidak diragukan lagi ya bahwa hidup dengan Roh Kudus itu jauh lebih baik. Ini sudah kita sepakat ya. Hidup dengan Roh Kudus jauh lebih baik dibandingkan dengan hidup tanpa Roh Kudus. Alasannya kenapa? Ini ada 3. Yang pertama, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kita itu bisa membaca di Yohanes 6 ayat 63 ya. Saya nggak perlu baca semuanya ya. Lalu yang kedua, Roh Kudus juga yang membangkitkan dari hukum dosa dan maut. Ini terdapat di Roma 8 ayat 2. Yang ketiga dan yang paling penting, hidup dengan Roh Kudus itu adalah kehendak Tuhan Yesus. Kita baca aja ya, Yohanes 16 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Coba saya bantuan saya baca. Yohanes 16 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Enggak ada, saya tulis secara ya, kita baca dari masing-masing. Yohanes 16 ayat 7. Kukatakan ini kepadamu, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Selanjutnya Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya. Dikatakan dengan bahwa Roh Kudus ini memang diberikan bagi kita sebagai penolong kita. Jadi hidup dengan Roh memang baik. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ya. Temuan Rasul Paulus itu menunjukkan indikasi bahwa hidup dengan Roh Kudus ini saja tidak cukup ya, untuk menjadi sempurna. Kita baca di Roma 8 ayat 13 sampai 14 ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Ya. Nah, jadi dikatakan bahwa kita tuh perlu ya hidup itu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kenapa kontra
bukannya hidup dengan Roh Kudus bukan secara otomatis ya hidup kita menjadi kudus. Paulus menjelaskan ya pada temuan yang berikutnya bahwa karya keselamatan Yesus itu perlu diresponi, dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bila tidak, daging itu yang akan dituruti oleh orang Kristen akan tetap berakhir dengan kematian. Kita bukannya kalau kita menerima Roh Kudus itu hidup kita menjadi kudus, tidak ya. Tapi kita perlu menghidupinya, perlu melakukannya karena keselamatan itu diresponi dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang berkenan pada Tuhan. Karena penting untuk disadari bahwa dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak otomatis terjadi. Jadi kalau kita sudah menerima Roh Kudus gitu ya, bukan berarti langsung hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, sudah saudara. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang pemandu, bukanlah roh yang otoriter. Jadi dia tuh katakan dengan lembut itu, kalau harus didikte, harus ini, tidak. Dan juga Roh Kudus itu tidak akan melawan Allah Bapa. Kan kita tahu ya, Allah itu memberikan manusia itu free will untuk hendak bebas. Jadi manusia itu diberikan free will ya, hendak bebas ya, boleh melakukan yang dia mau ya. Tapi ingat ada ragu-ragu. Maka dari itu Roh Kudus ini sering ya kalau kita mungkin berbuat salah atau berbuat apa, sering menuntut dan cocok begitu ya. Bahkan sebelumnya kadang-kadang Roh Kudus juga memberikan sinyal-sinyal pada kita. Tapi kadang-kadang kita itu yang menyepelekannya. Kita harusnya memberi diri kita kepada Roh Kudus. Memberi diri itu berarti apa sebenarnya? Ini terlalu kecil ya. Tapi masih kelihatan juga ya. Memberi itu berarti memberi ruang untuk intervensi Roh Kudus berkarya. Kita membuka hati biar Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Juga memberi pada Roh Kudus itu adalah berarti meminta tuntunan, bertanya dan taat melakukan apa yang Roh Kudus nyatakan. Lalu juga memberi diri dipimpin hanya dapat dilakukan dengan kesadaran sendiri. Lalu yang terakhir, memberi diri perlu dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu hingga menjadi suatu karakter. Ya. Bila memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus sudah menjadi karakter, maka posisi rohani inilah yang disebut dalam Roma 8 ayat 4 sebagai anak Allah yang siap untuk menerima semua janji-janji Allah. Inilah sebabnya ya saudara, orang Kristen yang mengaku penuh Roh Kudus masih harus memberi diri untuk dipimpin, memberi diri dari membuka ruang seperti tadi saya katakan untuk intervensi, memberi ruang bagi Roh Kudus untuk lebih berperan dalam hidup kita ya. Karena dalam Roma 8:14 kita akan disebut sebagai anak Allah bila kita menerima memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu pertanyaannya, mengapa harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, hanya yang berbuah bisa masuk surga. Kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Agar hidup ini berbuah-buah Roh ya. Karena kalau kita tidak berbuah ya, tidak ada gunanya. Seperti kita tahu,
Cianjur itu punya pohon mangga ya, orangnya datang. Sudah saya tanyakan, kode Cianjur tadi ya, ada. Ya. Waktu saat itu kepingin, wah karena memang punya pohon besar itu repotnya. Si Rida itu bahkan sampai naik ke bed ya, punya moninya. Daun-daunnya dia tadi ke talangnya dia tak bocor ya. Dia berlari, dia karena apa? Dia tahu ini buahnya banyak. Kalau kita tahu semuanya, kita sudah sering lihat buah pohon apa jadi ini buahnya banyak gitu ya. Karena dia memang iman, mau dipotong kan buahnya iman gitu ya. Tapi dengan demikian Tuhan saya mengingat kalau kita ingin berbuah itu yang diinginkan oleh Tuhan. Hanya orang yang berbuah yang bisa masuk ke surga gitu ya. Kalau tidak berbuah nanti potong dan tuang ke dalam api. Lalu yang kedua, kenapa sih kita harus dipimpin oleh Roh? Pemahaman kita tentang firman dan kerajaan Allah itu belum sempurna. Otak manusia yang hanya sepengetahuannya, kalau kata orang, segala matang kita itu tak akan bisa mampu ya memahami Allah yang begitu besar sama. Ya, kalau dulu saya kecil gitu ya, bisa orang tua yang kalau ada anak ayam gitu ya, itu makan kepalanya, makan otaknya dia pinter gitu. Kalau dulu gitu ya, makan otak ayam ya, padahal otaknya masih kecil ya. Nah, ya. Biar itu pinter tahu. Tapi memang kita tahu ya, bahwa kemampuan manusia itu sangat terbatas. Kita butuh bantuan untuk memperoleh pengetahuan tentang Allah yang benar. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita pada seluruh kebenaran itu. Kita baca di Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang di dekatnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberi kata kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh benar. Kalau kita ingin mengenal Tuhan kita dengan benar, dengan sempurna, maka kita perlu dibimbing oleh Roh Kudus ini, Roh yang kebenaran itu. Lalu selanjutnya yang ketiga, karena ujian diperlukan dalam setiap pertumbuhan. Seperti Roh Kudus menuntut Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam itu ya, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Roh Kudus juga yang akan memimpin kita dalam ujian-ujian kita di padang gurun. Kita akan sama-sama membaca Markus 1 ayat 12 sampai 13. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Jadi apa pada kita saat ini? Mungkin saat ini kita mengalami ujian, kita sedang di padang gurun. Mari kita meminta Roh Kudus dalam memimpin kita, karena Roh Kudus akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita, berikan kekuatan bagi kita untuk dapat melewati padang gurun itu. Selanjutnya yang keempat, karena dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah kehendak Tuhan Yesus sendiri. Kita akan baca 2 ayat. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Seperti yang tadi kita baca dia. Yang kembali Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ya, itu aja ya. Yesus mengatakan bahwa kita harus dipimpin oleh Roh agar kita dapat menjadi saksi bagi Tuhan. Di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ujung bumi.
Ini adalah alasannya mengapa kita harus hidup kita selalu dipimpin oleh Roh, agar kita itu berbuah, agar hidup kita memperoleh kebenaran yang nyata, kebenaran yang seutuhnya. Lalu ketika kita dapat melalui ujian yang diperlukan dalam pertumbuhan, lalu keempat adalah kehendak Tuhan Yesus sendiri. Sebagai penutup, kita baca Roma 8 ayat 14 sampai 17. Oleh Roh itu kita berseru, yang Bapa, yang Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita hidup dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan disebut sebagai anak Tuhan jika kita itu hidup dengan benar. Roh itu akan jadi saksi waktu akhirnya kelak tua masa penghakimannya. Roh sendiri akan bersaksi bahwa kita itu hidup tidak benar atau enggak gitu. Kalau kita benar-benar hidup dipimpin oleh Roh, berarti ayat dikatakan bahwa kita akan disebut sebagai anak Allah. Sebagai anak tentu yang kita juga akan menerima sebagai ahli waris kerajaan surga. Selanjutnya sebagai pengharapan di ujung perjalanan. Apa sih yang kita dapatkan kalau kita itu hidup kita itu selalu dipimpin oleh Roh? Mungkin kita sebagai dari sini adalah anak-anak Tuhan yang dari lahir ya sudah menjadi Tuhan. Perjalanan rohani yang sudah dimulai sejak orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus akan berakselerasi saat kita penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Seperti orang Israel di waktu perjalanan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, Tuhan selalu memimpinnya, yaitu dia melalui tiang awan dan tiang api. Ya, demikian juga Roh Kudus akan memimpin perjalanan kita, perjalanan dalam ujian untuk memperoleh kemenangan dan pemenuhan kebenaran dari hari ke hari. Perjalanan Roh Kudus akan membawa orang Kristen pada kesempurnaan kualitas diri, kesempurnaan pencapaian rencana Allah, dan kesempurnaan kemuliaan bagi Allah. Mari kita sebagai orang Kristen sungguh-sungguh itu, berilah selalu meminta Tuhan untuk memimpin. Ya. Tiap-tiap hari kita minta Tuhan Roh Kudus pimpin, biar hidup kita berjalan melalui jalan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Saya undang untuk dipujian untuk menaikkan suatu ujian yang lama yang peganglah tanganku yang kudus. Biasanya kalau bisa ditampil saja. Ada? Ada. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku
Kudus, kami tidak bisa menuruti kehendak-Mu Tuhan, tidak bisa patuh akan perintah-Mu, bahkan kami tidak bisa berbuat. Ampuni kami Tuhan pada hari ini Tuhan, melalui pewartaan firman-Mu pada malam hari ini. Kami mau tidak hanya kami mencari Roh Kudus, tidak hanya kami mengizinkan Roh Kudus ada dalam hati dan pikiran kami, tapi kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang jadi kehendak-Mu atas setiap kami. Makasih ya Tuhan, Kau berkati setiap kami yang hadir, Kau berkati Bapak Sanjaya yang sudah membagikan firman Tuhan, berkati dalam rumah tangganya, hidup nikahnya, pekerjaannya, pelayanannya, senantiasa untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengerti akan firman dan saatnya kami akan memberikan persembahan tempat ini. Kuduskan persembahan kami untuk layak digunakan pekerjaan di tempat ini. Kami akan menabur dengan mengucapkan syukur dan sukacita bersama-sama kita katakan amin. Ajar Tuhan. libur 1 kali. Oh, maaf, makanya kurang awas. Oh, ibadah libur 1 kali. Mengapa ini? Hah? Ada kegiatan. Jalan-jalan. Oh, ada hari Kamis, ada evaluasi ya. Oh iya, libur, istirahat ya. Enggak, diganti hari Kamis. Oh, diganti hari Kamis. Ya. Ini untung masih sama. Maafin ya. Doa malam hari Kamis jam 7 ya. Terus doa pagi Sabtu jam 5 sampai jam 6. Kemudian Sabtunya kepada dewasa muda yang dilayani oleh Benifat. Kemudian hari Minggunya ibadah dari tempat ini akan dilayani oleh Bapak sendiri. Kemudian ada gym
Oh, Jimmy juga lagi outdoor itu, makan bersama. Michelle deh, Michelle gimana? Kecil. Fotonya kecil, siapa? Oh iya, jangan nilai. Terus ini apa? Ada dress code-nya ya? Berarti ya celana pendek ini ya? Dress Ya, code-nya? baju masa kecil. Oh my god. Pakai topi juga. Oh. Kumpul di sini ya Mas ya? Ya. 10 ya? Terus sama-sama ke Basra. Ya. Jenny. Makan bersama Jenny. Kemudian setiap ibadah raya nanti di jam 8 pagi itu ada ibadah di lantai 2. Saya kira ada momen yang lain. Kita akan bagi berdiri, kita akan akhiri ibadah satu lagi, satu pujian terakhir. Apakah Mbak akan menutupnya beserta doa berkat hidupku hanyalah untukmu. Hatiku tahu akan kebaikan-Mu dan nafasku berikan kasih-Mu agar ku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku tahu akan kebaikan-Mu dan nafasku menteriakan kasih-Mu agar ku berdiam dekat di hati-Mu. Ayo semua. Hanyalah untukmu, segenap hatiku tahu akan kebaikan-Mu dan nafasku menteriakan kasih-Mu agar ku berdiam dekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Engkau telah pimpin kami dan sertai kami, memberikan kesempatan untuk kami untuk boleh bersekutu beribadah di ibadah dewasa muda sore hari ini. Dan kami mensyukuri Tuhan beracara untuk kami, dan Tuhan telah tegur kami dengan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan telah puaskan kami dengan pujian dan penyembahan Tuhan. Terima kasih Bapak Petrus hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tambahkan hikmat daripadamu dan pengurapan, sehingga dapat menerjemahkan isi hati Tuhan setiap kebenaran demi kebenaran firman kepada kami semua Tuhan. Dan juga Tuhan terlebih berkati rumah tangganya, kesehatan anak-anaknya, dan semua apa yang dijalani usahanya. Kami percaya Tuhan di dalam penyertaan Tuhan selalu ada keberhasilan demi keberhasilan. Dan juga rekan-rekan kami yang telah ambil bagian dalam baik itu di pujian, musik, dan juga asal multimedia, sampai semua yang terlibat di dalam pelayanan pada sore hari ini. Kami mohon berkat daripada Tuhan, dan tangan-tangan yang telah memberikan persembahan dan memberkati apa yang telah diberikan dengan sukarela. Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam setiap pergumulan saudara, percayalah Tuhan senantiasa memberkati, dan Tuhan senantiasa memimpin setiap langkah hidupmu untuk senantiasa sampai kepada tujuan yang Tuhan telah tetapkan untuk saudara semua. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit berikan kekuatan kesembuhan, dan yang berubah beri kelegaan, yang mulai undur Tuhan menjamah mereka untuk kembali. Kami percaya berkat Tuhan turun kepada saudara kami. Tuhan memberkati studi mereka, baik yang akan masuk SD, SMA, SMP, SMA ataupun kuliah.
dan yang sedang berkumpul untuk pekerjaan untuk memberikan yang terbaik untuk mereka semua. Dan kami percaya Tuhan, di dalam persiapan mereka, baik yang akan menjalani hidup nikah ataupun menjalani apapun yang dikerjakannya, biar seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan sajalah yang terjadi untuk mereka semuanya. Kami percaya anak-anak Tuhan yang mengandalkan Engkau, Tuhan pasti memberkati setiap langkah dan apa yang diusahakan dijadikannya berhasil. Terima kasih ibadah raya besok dalam tangan Tuhan, ibadah anak, ibadah jin, semuanya kami percaya Tuhan akan senantiasa penuhi dengan jiwa-jiwa untuk datang. Terlebih besok ada ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus Tuhan sertai kami, biar pengurapan Tuhan, kuasa mujizat menyatakan untuk kami semuanya, sehingga kami boleh mendapatkan satu kekuatan beribadah dengan sukacita sebagai tujuan Tuhan memberikan kami, mengumpulkan kami dalam suatu ibadah, yaitu kami boleh mendapatkan sukacita daripada Tuhan, untuk kami boleh belajar dituntut oleh kebenaran, untuk menjadi serupa dan segambar dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kota Surabaya yang dalam tangan Tuhan, kota yang penuh sukacita untuk kami. Biarlah kami semua yang ada di kota Surabaya ada keamanan di mana-mana lewat kehidupan kami, ada kesejahteraan, dan kami semua masyarakat kota Surabaya cukup sangat panas dan lapang. Kami boleh mendapat pekerjaan yang terbaik dan baik untuk kami semuanya. Terima kasih perdamaian dunia Indonesia juga kami semua di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk kembali ke rumah kami masing-masing, sertai dalam perjalanan kami hingga kami boleh tiba di rumah tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, angkatmu dan terima berkat dari Bapa di surga. Percaya dan yakinlah bahwa Tuhan senantiasa menyinari dengan wajah yang penuh kemuliaan untuk memberkati saudara semua. Diberkatilah keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkatilah kesehatan, pekerjaan, dan apapun pendidikanmu, dan apapun yang kerjaan dijadikan berhasil. Ulanglah dan terimalah berkat dari kasih karunia dari Bapa di surga, cinta, kasih, keselamatan satu-satunya dalam Allah Putra, dan persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.